Shalom Sobat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Ragi Renungan Pagi STI Yogyakarta. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat dan semangat dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita waktu kecil, kita mengidolakan tokoh-tokoh pahlawan, atau kita pernah melihat anak atau adik kita yang mengidolakan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, yang bisa dikatakan mereka adalah pahlawan pembela kebenaran seperti Spider-Man, Superman, ataupun Wonder Woman. Seringkali anak-anak mengidolakan seseorang karena keberanian melawan kejahatan atau ketidakadilan yang terjadi dan mengubah keadaan di masa itu. Dalam renungan pagi ini, saya akan membawakan tema renungan yang berjudul Keberanian yang Mengubahkan. Hal ini membuktikan bahwa sedari kecil kita selalu tertarik kepada seseorang yang berani untuk membawa suatu perubahan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan dalam ayat ini, roh yang Tuhan berikan dalam setiap kita, anak-anaknya bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dan hal ini pasti menciptakan keberanian dalam diri kita. Terlebih keberanian dalam memberitakan Injil dan membawa perubahan untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita dapat mengambil 2 poin yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mengapa roh keberanian di dalam diri kita harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, berani membuat perubahan. Dalam bagian A dari ayat ini dikatakan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh keberanian yang memampukan kita dalam membuat perubahan. Seperti Rasul Paulus yang menasihati Timotius untuk tidak merasa takut dalam mengambil tindakan. Paulus mengingatkan Timotius untuk terus bergairah dalam mengoptimalkan setiap karunia yang Allah telah berikan bagi dirinya. Karunia ini ia terima melalui Roh Kudus, dengan ia diperlengkapi dengan begitu banyak kemampuan untuk melayani dan memberitakan Injil. Bahkan ia ditabiskan sebagai sidang penatua pada masa itu. Dalam poin pertama ini, pengaplikasian yang dapat kita lakukan adalah membangkitkan atau membawa perubahan dalam sekitar kita. Yaitu perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti perubahan-perubahan ajaran-ajaran sesat di dalam sekitar kita. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus membawa perubahan-perubahan dalam mengubah ajaran-ajaran yang tidak baik menjadi ajaran-ajaran sesuai firman Tuhan. Karena dalam diri kita diberi roh keberanian. Allah telah memberikan kita roh keberanian untuk melawan segala ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita juga dapat memberitakan kebenaran Injil pada orang-orang yang sebelumnya mendengarkan kebenaran ajaran-ajaran sesat menjadi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dengan roh keberanian di dalam diri kita, kita membawa dampak baik kepada
orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Dengan begini kita dapat memberitakan Injil Tuhan kepada mereka agar mereka meninggalkan segala ajaran-ajaran yang dulu, agar menjadi kembali kepada ajaran-ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa keberanian membangkitkan kekuatan. Ketika kita sadar bahwa Roh Allah bekerja dalam diri kita, keberanian yang ada dalam diri kita memberi kita kekuatan untuk mengatasi segala ketakutan kita dalam menegakkan segala kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan menangkalkan dan menjauhi segala ajaran-ajaran sesat. Kadang kita cemas, kadang kita takut dalam memberitakan kebenaran itu. Karena takut berdampak pada diri kita gitu. Sedangkan dikatakan dalam firman ini, Roh Allah memberikan kita keberanian. Berarti Allah telah memperlengkapi kita dengan keberanian untuk menangkalkan segala ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan begitu, pemberitaan Injil dapat tersampaikan. Perubahan itu penting. Perubahan yang dimaksud adalah ketika ajaran-ajaran sesat sudah menyebar luas dalam lingkungan, kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus harus berani menentang ajaran-ajaran tersebut. Dengan begitu kita dapat membawa perubahan yang positif dan bermakna sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara mengenai keberanian, ada satu tokoh reformasi gereja yang membawa perubahan dalam mereformasi gereja, yaitu tokoh Huldrych Zwingli. Huldrych Zwingli ini lahir di Swiss. Dia sedari kecil, dia sudah senang mendengar dan membaca Alkitab dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena di lingkungan sekitar dia banyak ajaran-ajaran yang sesat, penyembah-penyembah berhala, jadi dia sedari kecil sudah memiliki roh keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perubahan yang dibawa Huldrych dalam mereformasi lahir dari rasa ketidaksukaannya dengan penyembah-penyembah berhala atau ajaran-ajaran yang tidak baik di negara Swiss. Keberanian yang ditujukan Huldrych ini membawa dampak besar bagi negara Swiss. Ada satu kutipan milik Huldrych yang mengatakan bahwa semua hal yang benar adalah firman Tuhan, tidak masalah siapa yang menyampaikan. Dari kutipan Huldrych Zwingli ini kita diingatkan bahwa semua dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Tidak melihat latar belakang kita siapapun. Mau kita pekerjaan kita apa, mau kita pengangguran, mau kita dalam keadaan terpuruk. Pokoknya semua berhak dan wajib memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi, kesimpulan dalam renungan ini, milikilah keberanian untuk melahirkan perubahan demi mengabarkan Injil firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.